Shalom Alaikum Kat Kitzen, jumpa lagi. Saya masih di Yunani, sekarang sudah sampai kembali ke kota Athena. Tadi saya di Santorini, kemudian terbang ke Athena. Rupanya ada gangguan cuaca sehingga pesawat ditunda. Ya, kita tahu bahwa Santorini itu sebuah pulau atau kepulauan kecil-kecil yang merupakan bekas dari, boleh dikatakan, letusan gunung berapi Santorini. Sehingga itu karena pulau-pulau kecil di Laut Aegean, banyak angin, sehingga kadang-kadang penerbangan sulit juga. Tadi ditunda beberapa waktu, sehingga sampai di Athena malam. Ini sudah malam, ini sudah jam 11 lebih, sudah hampir tengah malam. Nah, karena tadi juga sampai di Athena itu sudah jam 10 lebih ya. Kami makan, kemudian ya makannya terlambat sekali. Maka boleh dikatakan tadi itu last supper. Last supper, ya supper lah, bukan pakai last. Kalau last supper kan perjamuan terakhir, ini ya masih perjamuan malam lah. Nah, oke, saya masih di Athena. Tadi dari Santorini saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman di Santorini. Sangat menarik, yaitu pengalaman mencari ikon. Apa itu ikon? Sekarang saya cerita tentang ikon dulu ya. Ikon itu gambar orang-orang kudus. Kalau di barat, dalam tradisi Latin atau tradisi Roma, biasanya digunakan patung. Maka kalau orang-orang Indonesia, orang-orang Katolik Indonesia, ya kan umumnya taunya patung ya, tak patung ya. Karena itu berakar dari tradisi Latin ya, atau Roma. Jadi orang suci, patung-patung, ada patung Santo Yohanes, Santo Markus, Santo siapa begitu ya. Nah, kalau di kekristenan Timur, baik yang Ortodoks maupun Katolik itu menggunakan ikon. Ikon itu apa sih? Gambar orang kudus, 2 dimensi. Gambarnya kira-kira mirip-mirip kayak semi-semi kartun seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit. Tapi sebelumnya saya mundur beberapa tahun yang lalu, kenapa saya menjadi suka dengan ikon. Pada waktu masih frater ketika kuliah dulu, saya lupa mata kuliahnya apa. Mungkin Trinitas kayaknya, saya sedikit-sedikit ingat tapi agak lupa juga ya. Dulu dihadirkan seorang pemuka agama atau imam dari Ortodoks waktu kuliah itu, di Jakarta waktu itu ya. Nah, di dalam kuliah Trinitas itu dipaparkan bagaimana Trinitas dalam versi kekristenan Timur, terutama Ortodoks. Nah, dari situ saya jatuh cinta dengan kekristenan Timur. Itu tahun 2008 kurang lebih ya, 2008 atau 2007, saya lupa persisnya. Jadi beberapa tahun yang lalu, sudah hampir 20 tahun yang lalu, sejak itu saya jatuh cinta dengan kekristenan Timur dengan segala macam pernak-perniknya. Maka kalau Katolik, ada Katolik Timur, itu saya juga senang dari dulu-dulu, Katolik Timur. Nah, kembali kepada soal ikon. Ikon itu gambar orang-orang suci. Karena saya suka ikon, maka kalau ke tempat-tempat yang ada jual ikon, saya sering lirik-lirik untuk beli atau memilikinya. Tapi memang saya belum pernah ke Yunani. Ini pertama kalinya dalam hidup saya ke Yunani. Mengadakan ziarah untuk ke Roma melalui Yunani. Saya merancang rutenya dengan rute perjalanan Rasul Paulus. Nah, di Santorini rupanya ada beberapa penjual ikon. Di Santorini itu, nanti lihat video-video yang lain mengenai gereja-gereja di Santorini. Ada beberapa gereja Ortodoks, cukup banyak. Lalu ada beberapa gereja Katolik, sedikit, lebih sedikit memang kalau di dunia timur, terutama di Yunani tentu Katoliknya jauh lebih sedikit. Yang lebih banyak adalah Ortodoks. Oke, singkat kata, di seputar gereja itu ada beberapa penjual benda-benda seni dan juga benda-benda antik, tapi juga ada beberapa penjual ikon. Lumayan banyak juga sih. Karena rupa-rupanya ya orang Yunani itu cukup beragama juga ya, beriman ya, mungkin beriman juga ya. Pokoknya senang dengan ikon-ikon gitu. Jadi banyak penjual ikon. Karena banyak penjual ikon dan memang saya senang dengan ikon-ikon, jadi saya mencari ikon. Nah, tadi sepulang misa itu makan siang. Selesai makan siang ada waktu bebas sebelum ke bandara. Kurang lebih 2-3 jam waktu bebasnya. Saya keliling. Lalu ada 2 orang bapak itu ngikutin saya. Saya keliling. Singkat kata, ikon yang saya cari itu nggak dapat. Sulit sekali mencari ikon yang saya cari itu. Malah bapak yang ikut saya itu, yang sebenarnya nggak terlalu tahu tentang ikon, istilahnya cuma ikut-ikutan karena tertarik ya beli. Malah sudah dapat ikon yang kemudian ternyata dia senang gitu. Jadi mulai ikut senang barangkali ya bagus juga. Nah, saya itu mencari 2 ikon. Tadi saya ceritakan kan mencari 2 ikon. Yang pertama ikon Santo Yohanes.
Santo Yohanes Penginjil. Yang kedua ikon Santa Ana. Maka yang pertama saya cari Santa Ana gitu. Siapa Santa Ana? Santa Ana kita tahu itu adalah neneknya Tuhan Yesus. Santa Ana adalah mamanya Bunda Maria. Berarti kan neneknya Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi pertama saya cari ikon Santa Ana. Tentu sambil juga ikut mencari ikon Santo Yohanes. Jadi ceritanya adalah seluruh tempat di Santorini yang banyak penjual ikon itu saya masuki. Saya tanya yang pertama, kamu punya nggak ikon Santa Ana? Oh sebentar, punya. Dia cari, nggak ada. Mbak-mbak itu yang pertama. Terus yang kedua, ada pajangan-pajangan, artinya ikon-ikonnya itu dipajang tidak di luar ya, di dalam, tapi ada kaca yang transparan sehingga saya bisa melihat. Karena saya sedikit bisa membaca tulisannya, jadi saya bisa mendeteksi sendiri Santa Ana ada atau enggak. Terus saya lihat enggak ada. Pendek kata, saya sudah utara ke selatan, selatan ke utara, semua timur barat sudah saya lalui, sudah saya masuki. Setiap tempat ikon di Santorini enggak ada sama sekali. Ikon Santa Ana itu enggak ada, tidak ada. Ternyata saya baru menyadari ikon Santa Ana itu langka. Tadi yang banyak di Santorini adalah Hagia Irini ya, pelindung pulau Santorini ya. Tentu karena pelindungnya maka banyak bertebaran. Saya ditawari, saya bilang enggak, saya pengennya Santa Ana. Saya pengen beli ikon Santa Ana atau pengen punya ikon Santa Ana dan Santo Yohanes gitu. Pendek kata enggak ada yang punya. Sudah semua, mungkin tadi ada belasan maksud saya, bukan puluhan ya, tapi belasan. Dari ujung barat, ujung timur sudah saya masuki nggak ada. Lalu ada toko souvenir. Ya udah saya udah menyerah lah. Udah nanti cari di Meteora. Tapi ternyata di toko souvenir itu saya tanya, kamu punya ikon nggak mas? Gitu. Orang Yunani disapa mas ya. Ya dalam bahasa Inggris patah-patah lah. Saya juga nggak jago bahasa Inggris, pokoknya asal bisa ngomong aja. Mas kamu punya ikon nggak? Dia bilang next door katanya. Maksudnya itu toko sebelah ya, cek toko sebelah. Ada lagunya itu, cek toko sebelah. Lalu saya masuk ke toko sebelah itu. Waduh, ikon-ikonnya bagus luar biasa saudara. Ikon-ikonnya bagus luar biasa. Tidak menyangka ternyata itu sudah hampir menyerah. Karena juga waktunya sudah mepet. Itu perjalanan menuju ke bis. Jadi artinya sudah nanti cari di Meteora. Nah, ketika masuk ke toko sebelah itu saya tanya seperti yang tanya yang lain-lain, mas, ini seorang mas gitu tinggi brewok ya, cakep, orang Yunani, khas orang Yunani. Mas, kamu punya ikon Santa Ana nggak? Gitu. Wih, ada pak katanya gitu ya. Nah, karena Kolar ini mungkin nggak dikenal di dunia timur ya, panggilnya pak aja. Kalau mungkin dia tahu, berarti mungkin akan panggilnya papas ya. Papas itu pater, kalau di Yunani panggilnya Romo itu papas ya. Ya panggilnya ya sir gitu aja, pak, nah, ada pak. Lalu dia tunjukkan ikon Santa Ana luar biasa. Nah ketemu ikon Santa Ana, terus saya tanya, Santo Yohanes ada nggak? Ada. Waduh, ketemu di tempat itu. Nah sekarang kita unboxing ya. Tunggu sebentar, ada di belakang saya nih ikonnya. Nah ikonnya sekarang kita buka yuk. Nah ini masih dibungkus rapi nih ikonnya nih. Nah ini ikonnya masih dibungkus rapi, kita unboxing ikon Santa Ana. Saya tunjukkan ya, bagus sekali. Nah ini sudah buka sekarang, plastiknya kita singkirkan dulu. Nah silakan dilihat, ikon Santa Ana, bagus sekali, ikon Santa Ana. Kelihatan ya, bagus ya. Nah silakan lihat ikon Santa Ana. Ikon Santa Ana. Nah, tulisan di atas itu, yang di atas itu bunyinya Hagia Ana, Santa Ana. Yang di bawah itu, yang di tengah, dekat kepala yang kecil itu, anak kecil itu tulisannya apa sebentar ya? Oh, tulisannya Mitir Thiu. Jadi ini siapa sih sebenarnya? Yang perempuan besar, silakan lihat perempuan yang besar itu Santa Ana. Siapa Santa Ana? Istrinya Yoakim, Santo Yoakim. Siapa itu Yoakim? Yoakim itu adalah papanya Bunda Maria. Maka Santa Ana adalah mamanya Bunda Maria. Saya perdekatkan aja begini ya. Nah ini, supaya muka saya kelihatan, ikonnya juga kelihatan.
Nah, Santa Ana itu mamanya Bunda Maria. Yang biru itu Bunda Maria. Itu Bunda Maria masih kecil. Jadi ini Santa Ana yang menggendong atau membopong Santa Maria. Wah, indah sekali. Ini gaya Bizantin ini. Ini gaya Bizantin. Saya suka sekali. Tulisannya juga tulisan Yunani dengan gaya Bizantin. Suka sekali saya. Begitu ikon ini dikeluarkan, langsung saya jatuh cinta. Saya belum tanya harganya. Saya tahu ini harganya nggak main-main. Saya takutnya nanti dompet saya ada nggak duitnya gitu ya. Tapi ya sudah. Nah, di sini yang menjadi pengalaman menarik untuk saya, ini pengalaman spiritual. Jadi, Katekizzen, kalau saya cari ikon di Indonesia, kadang-kadang saya cari ikon juga. Meskipun ikon-ikon di Indonesia nggak ditulis tangan ya. Ini ditulis tangan. Oh ya, istilah untuk ikon tuh nggak dilukis ya. Jadi Kristen Timur baik yang Katolik maupun yang Ortodoks, kalau ikon ini dilukis sebenarnya, secara teknis ini dilukis. Tapi sebenarnya kalau mereka memberi istilah untuk ikon, mereka nggak mengatakan dilukis, tapi ditulis. Jadi menulis ikon, menggambar atau melukis itu mereka menyebutnya melukis ikon. Karena ikon itu seperti kabar gembira dalam wujud gambar. Jadi mereka menulis ikon. Oke, kembali pada tema ini. Ini saya tahu gambar ini dan ini cantik sekali. Saya semua pas, komposisinya pas, bahkan ukurannya segini saya senang nih pas ini. Nah, segini nih. Yang saya cari memang ukuran seperti ini, ukuran seperti ini. Ada lekuknya ke dalam, lalu warna emas. Ini dari gold leaf ya, dari apa namanya prodo kalau dalam bahasa Jawa itu prodo, dari prodo biasanya untuk bikin wayang itu. Ini handmade saudara-saudari. Ini yang menarik adalah ini handmade. Jadi ini bukan ikon yang di-print, ini bukan ikon yang dicetak, tapi ini ikon yang dilukis. Atau tadi sudah saya katakan ditulis tangan. Dan yang mengherankan adalah bagus sekali, sangat detail. Ini kamu harus lihat sendiri. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi silahkan lihat ya, bagus sekali. Asli bagus sekali ikon ini. Matanya begitu hidup, mata antara mamahnya, kemudian mata antara Maria yang masih bayi, itu aduh hidup sekali. Pokoknya pendek kata, saya langsung jatuh cinta dengan ikon ini. Lalu si mas-mas penjual itu mengatakan, Pak, saya punya 2 ikon. Ikon yang sama persis, ikon yang ini juga. Lalu dia perhadapkan kepada saya, dua-duanya dijejer supaya saya milih. Saya milih yang ini. Yang satu tadi mukanya agak gelap, jadi ini versi yang agak mukanya lebih kuning, lebih putih gitu, tadi agak gelap. Justru karena itu buatan tangan, maka nggak persis sama. Tadi memang betul saya jejerkan gitu juga, kelihatan sama seperti ini persis, tapi maksudnya secara detail itu berbeda. Itulah kerennya ikon. Dan puji Tuhan, ikon ini, ini yang sangat-sangat membuat, saya bersyukur banget ini. Oke, kembali kepada masa yang lalu ya. Tadi kan sudah cerita. Saya tuh suka ikon. Dan salah satu yang sudah saya baca-baca, pembuat ikon yang terkenal di wilayah Yunani untuk ikon gaya Bizantin itu namanya Father Pevkis ya, Romo Pevkis. Itu ikonografer terkenal. Saya udah tahu tentang orang itu. Dan ternyata di sini ini adalah buatan Romo Pevkis. Aduh, senang banget saya. Asli senang banget ini. Aduh. Ini di sebelah sini nih ada tulisannya nih. Nah, ini kalau kamu bisa baca, bisa nggak ya? Pojokan ini nih. Semoga bisa baca. Di pojokan bawah ini, kiri bawah itu, ada tulisan tanda tangan lah, katakanlah demikian, Romo Pevkis. Apakah itu palsu? Enggak, ini asli. Di sini di baliknya ada sertifikatnya, ada tulisan Yunani di paling atas, lalu tulisan bahasa Inggris, lalu beberapa bahasa yang lain ya. Lalu ada cap handmade Pevkis dengan apa? Segel. Ada segelnya di situ. Jadi di sini ada sertifikatnya, silakan lihat. Tuh bagian bawah itu. Jadi bagian bawah itu ada tulisan Pevkis. Mungkin Pevkisnya bisa kebaca ya. Nah, bagian bawah yang lilin itu. Oke, mungkin kalau sertifikatnya itu nggak terlalu kelihatan, saya langsung bacakan saja. Jadi tulisannya itu begini. Eksakopi. Jadi maksudnya adalah
ikon ini kopian dari sebuah ikon dalam gaya Bizantin. Ikon dalam gaya Bizantin asalnya dari mazhab Kreta, yaitu Theophanes. Lalu keterangan selanjutnya, jadi ini kopi dari ikon Bizantin. Saya suka, makanya saya suka Bizantin. Kadang-kadang saya suka Koptik juga, tapi saya suka Bizantin gitu ya. Lalu dikatakan dibuat oleh Father Pevkis. Mau nangis kayaknya itu. Lalu dikatakan qualified hagiographer. Jadi orang ini, Father Pevkis ini adalah seorang hagiographer. Hagiographer itu apa sih? Pembuat ikon, bahasa gampang itu. Pelukis atau penulis ikon dari Gunung Athos. Lalu dikatakan dengan cara pewarnaan tradisional menggunakan gold sheets on canvas on edge wood. Jadi ikon itu ada beberapa lapis. Ini kayu ya, dikatakan kayu yang tua, kayunya kayu tua. Lalu ada kanvasnya di atasnya ini. Sebenarnya ada, nggak langsung di kayu tapi ada kanvas. Dan ini menggunakan gold sheet atau gold leaf ya, atau prodo. Jadi ini asli prodo saudara. Ini prodo emas, ini emas 24 karat ini. 24 karat ini. Jadi saya bersyukur dan senang banget karena ikon ini cocok untuk saya. Ini yang saya cari, begitu dapat langsung jatuh cinta. Itu yang pertama. Jadi gayanya, stylenya cocok. Mukanya semuanya pokoknya lah. Saya senang jatuh cinta dengan ikon ini, senang banget. Yang kedua, ini buatan Romo Pevkis. Romo Pevkis tuh gampangnya saya udah ngefans lah. Waduh, ini buatan asli tangannya Romo Pevkis ini. Saya seneng banget ini. Aduh, itu yang kedua. Ini ada capnya juga tuh, Gunung Athos ya, ada capnya ya, sertifikat. Yang ketiga, yang seneng yang ketiga adalah rupa-rupanya tempat emas yang tadi penjual ikon tadi setelah itu ngobrol dia bilang, kami ini penjual ikon turun-temurun katanya di Pulau Santorini itu. Jadi ini asalnya dari Meteora, dari Gunung Athos maksudnya. Dia membawanya ke Santorini untuk dijual. Dan rupanya itu bukan orang pertama, maksudnya bapaknya penjual ikon. Kakeknya penjual ikon, bapaknya kakeknya berarti kakek buyutnya penjual ikon. Turun-temurun 40 tahun penjual ikon. Setelah itu baru saya tanya harganya. 3 sukacita tadi, gayanya cocok. Nomor 2 ini Romo Pevkis, ada capnya asli. Nomor 3, di detik-detik terakhir mau ke bis, sudah mau pergi itu, Tuhan tunjukkan. Ya kalau secara iman kita ngomong Tuhan dong, bukan ngomong hoki dong, ya kan? Ini mujizat ini buat saya. Sebenarnya udah waktunya habis, sudah ditelepon oleh tour leadernya, kembali Romo, oke siap, bentar ya urusan ikon gitu. Yang ketiga, di detik-detik terakhir saya datang di tempat yang tepat. Ini adalah ikon yang dijual di toko penjual ikon turun-temurun. Nah yang ketiga itu membahagiakan juga ya. Nah sekarang harganya mau saya cerita nih ya. Oke, saya nggak usah sebut lah. Pokoknya kamu bisa membayangkan ini kalau ikon ini dibuat handmade dengan tangan, kerajinan tangan. Kayunya disebut sebagai kayu tua. Kemudian ada pewarnaan tradisional. Nah, kemudian menggunakan kanvas. Dan ini adalah gold leaf, emas 24 karat. Ya, kamu boleh tahu entah berapa. Ya, nggak usah saya sebut lah, nanti malah sombong amat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kembali ke dua bapak tadi. Dua bapak tadi kan ikut saya. Ya, tentu sebagai bapak-bapak, ya mereka punya uang. Gampangnya begini, begitu saya tanya ini berapa harganya, terus saya bilang ke penjualnya, dia sebut segini gitu. Ayolah please, saya datang dari jauh nih, kamu beri harga spesial buat saya. Oke, nanti saya kasih harga spesial buat kamu, katanya begitu. Berapa? Segini, dia turunkan harganya, lumayan turunnya, jadi segini gitu. Kalau kamu bayar cash, saya turunkan tambah lagi, katanya dia begitu.
Para bapak itu kan di situ ikut mendengarkan. Mereka juga tahu bahasa Inggris lancar mereka. Ya, saya nggak lancar, mereka lancar. Nah, dua bapak itu kemudian tanda petik berebutan tanda petik untuk mau berbuat baik, membayarkan ini kepada saya. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya bukannya maksud nolak kebaikan, mohon maaf gitu. Mohon maaf sekali ini, karena untuk saya cari ikon itu bukan sekedar membeli barang. Ini untuk saya sebuah petualangan spiritual atau malah sebuah peziarahan. Sebuah perjalanan spiritual. Kalau untuk saya ikon tuh, apalagi ini di Yunani, boleh dikatakan tempat-tempatnya ikon. Ortodoks Yunani kan disebutnya ortodoks Yunani. Ya Yunani itu nggak ada yang lebih ortodoks daripada Yunani, katakanlah demikian ya. Karena perjanjian baru terjadi di Yunani, kebanyakan di Kisah Para Rasul maksud saya. Maka orang Yunani itu ya sudah ortodoks dari awal mulanya dulu gitu. Dan saya baru pertama ke Yunani, maka pencarian ikon ini kalau di Indonesia pun untuk saya itu sebuah pencarian spiritual ya. Apalagi ini di tempat aslinya. Ini saya peluk ikonnya lah. Seneng saya. Saya katakan kembali kepada dua bapak tadi, Bapak mau membayarkan ya Pak ya, tapi mohon maaf saya tidak menolak kebaikan, hanya untuk saya ikon itu sebuah perjalanan spiritual, maka saya harus membayarnya sendiri. Saya bilang begitu. Waduh, harganya segitu, Romo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu, saya senang sudah ditunjukkan ini dan memang senang banget. Maka kedua bapak itu saya katakan terus terang, mohon maaf, kali ini saya nggak bisa terima Pak gitu. Gampangnya mau dibayarin saya enggak gitu. Karena untuk saya ikon ini harus saya beli sendiri gitu ya. Harus saya beli sendiri. Maksudnya apa? Ya untuk saya ini sebuah pencarian spiritual juga. Sebenarnya ikon tuh enggak dibeli ya. Ikon tuh uangnya atau pembayarannya lebih kepada simbol sebenarnya. Simbolisasi. Ya memang harganya lumayan. Tapi sebenarnya kalau digabungkan atau dikomparasikan dengan cara membuatnya ya nggak mahal-mahal amat. Ini gold. Kembali soal tadi, maka para bapak tadi mengerti Romo, kalau itu alasan spiritual, mengerti Romo. Lalu saya pulang dengan membawa ikon ini. Nanti saya bawa ke Indonesia. Cantik sekali. Cantik sekali. Itu pengalamannya. Nah sekarang kita unboxing yang kedua. Santa Ana sudah, saya senang sekali. Nah Santo Yohanes, saya tanya, yang gayanya Father Pevkis, ya karena kan saya udah jatuh cinta, gampangnya begitu, ngefans lah. Saya tanya kepada masnya tadi, Mas, saya kan cari dua gitu. Oh iya katanya dia gitu. Nanti tambah harga potongan ya gitu. Saya bercandain begitu. Oke katanya gitu. Oh ya, tadi kan kamu cari Santo Yohanes juga ya. Nah, saya cari Santo Yohanes. Saya bilang, carikan yang gaya seperti itu persis. Saya bilang begitu. Carikan yang gaya seperti itu persis. Carikan yang buatannya Romo Pevkis. Dia cari sampai ke gudang-gudang belakang. Dia bilang nggak ada. Aduh, sayang sekali. Tapi kemudian dia kasih tunjuk. Ini memang bukan Romo Pevkis. Tapi ini dari Meteora. Kalau itu kan dari Gunung Athos. Ya, dari Gunung Athos. Ini dari Gunung Meteora ya. Nah di sini gambarnya begini. Ini sudah dibuka sekarang ya. Santo Yohanes ya. Nah itu tulisannya yang di sebelah mana ya? Kiri ya. Yaitu dibacanya Agios Ioannos ya. Kalau yang sebelah kanan atas itu Ho Theologos ya. Jadi Hagios Ioannos itu artinya Santo Yohanes ya, atau orang kudus Yohanes. Ho Theologos, teolog. Nah, Santo Yohanes ini digelari teolog. Nanti kapan-kapan saya bilang ke Anda ya, apa artinya teolog kalau dalam Kristenan Timur, tapi saya mau bahas ikonnya ini. Teolog atau teologos itu orang yang berbicara mengenai Tuhan. Nah, itu makanya gambarnya kan kitab, karena beliau penulis Injil kan. Kalau di barat disebut sebagai Yohanes Penginjil, kalau di timur disebut sebagai Yohanes Teolog. Nah ini juga ada sertifikatnya, hanya ini beda produksi ya. Itu sertifikatnya, ada capnya.
Lalu dikatakan from Meteora, Monastery Meteora. Dikatakan ikon ini buatan tangan. Nah, ini juga buatan tangan. Jadi ini sama persis seperti yang itu, bukan dicetak, tapi ini handmade, buatan tangan, dilukis. Dikatakan ini juga kopi dari sebuah ikon klasik dari Bizantin, dikerjakan di atas kanvas, lalu dikatakan old wood, kayu tua. Jadi ini kayunya kayu tua, ada kanvasnya, ada kayu tua, dan dikatakan set in gold background. Nah, ini gold. Nah, ini kecil kalau ini, gold tapi kecil ya. Protomas ini kalau bahasa Jawanya protomas ya, untuk wayang biasanya. Nah, ini saya senang. Cuma memang sayang ukurannya nggak besar, ini lebih kecil ya. Kalau dibanding dengan yang anak tadi itu beda ini. Nah, ini. Ya karena memang hanya ada ini, tapi saya cocok yang ini juga Bizantin klasik sekali. Aduh, puji Tuhan. Oh, jatuh tapi untungnya nggak jatuh ke tanah. Aduh, puji Tuhan. Aduh, malah. Aduh, ya. Nah ini. Bagus sekali. Nah, itulah perjalanan ke Santorini dan perjalanan untuk mencari ikon. Untuk saya mencari ikon sebuah perjalanan spiritual. Harus klik. Jadi meskipun ikon yang dicari itu ada, kalau Santo Yohanes tadi ada beberapa gambar, tapi yang lain-lain nggak klik, cuma satu itu yang klik. Jadi harus macam-macam ya, klik gambarnya, warnanya, kemudian materinya, materialnya, juga harganya. Nah, hari ini saya membeli ikon, langsung bangkrut. Ya sudah, pokoknya ziarah saya ke Roma melalui Yunani itu memang rencananya kalau di Yunani saya cari ikon, tiada lain itu. Selain juga mengikuti perjalanan Rasul Paulus. Nah, ikuti terus nanti perjalanan saya sampai ke Roma mengikuti perjalanannya Rasul Paulus. Demikian kesaksian mengenai mencari ikon, sebuah perjalanan hati, perjalanan spiritual. Nanti ikon akan saya berkati, kemudian bisa digunakan. Sampai jumpa, Shalom Alaikum.